baik sintak maupun prakteknya. Untuk lebih lanjutnya seperti apa strategi ekspositori baik sintak dan maupun prakteknya, mari kita simak video interaktif yang akan saya share. Terima kasih. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah Strategi Pembelajaran MI atau SD di meeting yang keenam. Untuk topik pembahasan kita hari ini adalah desain strategi ekspositori, sintaks dan prakteknya. Selanjutnya, apa itu strategi ekspositori? Strategi ekspositori itu adalah metode pengajaran langsung. Minggu lalu kita sampaikan direct instruction gitu ya, kemudian eksplisit oleh guru. Jadi eh, ini yang banyak menjelaskan itu adalah guru. Jadi yang dominan di atas panggung pembelajaran adalah guru. Kemudian ciri utama dari ekspositori itu adalah terstruktur, terarah, teacher centered. Jadi semuanya desain pembelajaran itu yang mengatur sepenuhnya adalah guru. Sehingga nanti rancangan pembelajaran itu secara terstruktur, terarah, dan itu memang terpusat kepada guru, karena guru memang lebih sebagai subjek matter di atas panggung pembelajaran. Kemudian, eh, biasanya pembelajaran ekspositori ini atau strategi ekspositori ini efisien untuk transfer pengetahuan faktual gitu. Karena memang guru secara langsung menjelaskan tentang ini pengetahuan secara faktual, maka proses transfernya pun lebih efisien seperti itu. Selanjutnya, landasan teoritis dan kapan digunakan strategi ekspositori ini. Untuk landasannya adalah secara teoritis itu adalah Ausubel. Nama lengkapnya ada David Ausubel. Jadi poin atau kunci dari strategi ekspositori ini yang pertama adalah advanced organizers. Jadi di situ nanti bagaimana seorang pengajar atau guru nantinya mengaitkan materi yang sudah dibahas di minggu lalu misalkan yang sudah dipahami oleh siswa kemudian dikaitkan dengan materi hari ini atau ke depannya seperti itu. Kemudian explicit instruction secara otomatis di sini apa penjelasannya nanti dari guru seperti itu. Kemudian tepat untuk pengenalan konsep baru prosedur kompleks. Nah, kaitannya dengan pengenalan konsep baru, materi-materi baru, ini sangat tepat sekali gitu ya. Karena di situ murni dijelaskan oleh guru, kemudian prosedur yang kompleks gitu. Misalkan rumit untuk materinya, itu bisa dijelaskan oleh guru secara langsung, tanpa terlalu banyak memakan waktu. Kemudian memupuk basis pengetahuan sebelum inquiry. Jadi, apa, kapan strategi ekspositori ini digunakan? Ini sebagai tahapan awal untuk memupuk pemahaman atau pengetahuan awal sebelum diterapkannya strategi inquiry. Selanjutnya adalah sintaks dari strategi ekspositori ini. Yang pertama adalah orientasi atau advance organizer seperti tadi itu ya, mengaitkan antara materi yang lalu dengan yang hari ini atau ke depannya. Kemudian yang kedua, tujuan dan ringkasan. Jadi tujuan pembelajaran kaitannya dengan apa yang akan dibahas hari ini itu juga disampaikan. Kemudian yang ketiga penyajian materi inti, exposition. Jadi eh, core atau inti dari materi itu selanjutnya disampaikan oleh guru. Jadi guru bisa mentransfer pengetahuan, konsep, teori di sini gitu, langkah-langkahnya juga. Kemudian yang keempat demonstrasi atau modeling. Jadi guru juga memberikan demonstrasi dan modeling ketika membelajarkan tentang konsep dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah guided practice. Guided practice ini guru secara aktif nantinya bisa memberikan bimbingan ketika aktivitas pembelajaran dimulai, terus kemudian ketika siswa mengerjakan soal dan seterusnya itu bisa dilakukan guided practice seperti itu. Kemudian yang keenam ada independent practice. Jadi independent practice itu guru memberikan porsi latihan secara independen, secara mandiri kepada siswa bisa berupa project dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada asesmen dan refleksi. Jadi asesmen itu ada proses evaluasi gitu dari apa yang sudah diterapkan dan apa yang sudah dikerjakan oleh siswa. Nanti juga bisa dilakukan asesmen dan refleksi. Kira-kira
pembelajaran untuk digali maknanya gitu ya. Kira-kira apa yang diperoleh siswa, pemahamannya seperti apa tentang materi yang sudah dipelajari seperti itu. Selanjutnya adalah ini kurang lebih sama ya sintaks strategi ekspositori, cuman dikemas berbeda. Kemudian contoh RPP singkat. eh, Life Cycle of a Butterfly. Jadi yang pertama adalah kelas 4 SD, itu biasanya 40 menit gitu ya. Sebenarnya kalau di tingkat MI atau SD itu 35 menit gitu. Eh, Cuman di sini dibuat 40 menit, lebih kepada inilah apa, bobotnya lumayan gitu ya, lumayan perlu waktu yang lebih. Kemudian yang kedua, tujuan menjelaskan tahap metamorfosis kupu-kupu. Jadi proses metamorfosis kupu-kupu misalkan mulai dari telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa gitu. Jadi ini dijelaskan tahapan-tahapan metamorfosisnya gitu. Kemudian yang ketiga sintaksnya organizer seperti tadi eksposisi, demonstrasi, guided, independent dan assessment. Ini dikemas dalam kata kunci ya. Sebenarnya tadi tahapan-tahapan ini sudah dijelaskan seperti itu. Selanjutnya adalah aktivitas dan media yang efektif. Jadi, aktivitas seperti apa dalam penerapan strategi ekspositori, kemudian media yang efektif untuk mensupport strategi ekspositori itu seperti apa gitu. Yang pertama, advanced organizer. Jadi, nanti advanced organizer itu menggabungkan antara konsep lama yang sudah dipelajari oleh siswa dengan konsep yang dipelajari hari ini. Kemudian nanti tagihannya berupa apa gitu dalam aktivitas itu membuat peta konsep. Jadi siswa bisa membuat peta konsep atau gambar atau menyuguhkan gambar juga gitu. Kemudian ada modeling gitu ya. Think aloud. Jadi siswa diminta berpikir keras gitu. Kemudian ada demonstrasi. Mungkin yang pertama guru memberikan modeling atau demonstrasi. Setelah itu siswanya yang diminta mempraktekkan atau mendemonstrasikan. Kemudian selanjutnya adalah guided practice. Jadi guided practice itu memberikan latihan terbimbing seperti memberikan soal berjenjang, kemudian ketika aktivitas dilakukan oleh siswa, guru juga memberikan bimbingan dan seterusnya. Kemudian medianya berupa apa biasanya? Slide visual. Nah, ini salah satunya adalah slide visual, kemudian video singkat, kartu urut, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh kasus dan solusi. Nah, kasusnya misalkan siswa kesulitan memahami fakta vs opinion. Siswa kesulitan misal membedakan mana yang fakta, mana yang opini gitu. Bahkan mungkin mereka tidak paham secara terminologis gitu. Maka solusinya adalah definisi eksplisit, eksplisit tentang fakta itu apa, kemudian opini itu apa gitu, itu dijelaskan dulu oleh guru gitu. Kemudian modeling, modeling berarti guru mempraktekannya gitu, memberikan contoh-contoh model kaitannya dengan fakta seperti ini, opini seperti ini gitu ya. Kemudian memberikan guided practice. Guided practice itu mungkin bisa apa berupa aktivitas yang mengarah pada latihan bagaimana siswa sekiranya paham tentang konsep fakta dan opini. Atau mungkin bisa juga memberikan soal gitu ya untuk dikerjakan, misalkan simulasi soal yang mengarah pada mana yang bisa dibedakan antara fakta dan opini seperti itu. Kemudian independent practice. Independent practice siswa menulis 3 kalimat sendiri. Jadi bagaimana siswa merangkai diksi, bahasa, atau kalimat dalam bentuk 3 kalimat yang mereka susun sendiri seperti itu. Ini disebut juga dengan independent practice. Selanjutnya, bukti penelitian dan temuan. Nah, pada umumnya atau lazimnya, direct atau explicit instruction atau expository ini, itu biasanya eh, menghasilkan proses belajar, hasilnya itu lebih meningkat gitu ya. Kemudian yang kedua, struktur teks expository, pemahaman bacaan lebih baik. Nah, dengan adanya struktur teks expository, penjelasan, itu nanti pemahaman bacaan lebih baik. Tentunya yang diperoleh oleh siswa gitu ya. Kemudian yang ketiga efektivitas bila ada guided practice plus feedback. Jadi eh, efektivitas akan lebih terjamin ya bila ada guided practice kemudian dilengkapi juga dengan feedback. Jadi setelah siswa dilakukan aktivitas terbimbing, kemudian asesmennya juga
terbimbing atau latihannya terbimbing, kemudian hasil pengerjaan siswa itu dikasih feedback oleh guru gitu dan seterusnya, maka ini akan menghadirkan proses pembelajaran yang lebih efektif seperti itu. Selanjutnya, implementasi dan diferensiasi. Yang pertama, implementasi eh, pecah materi jadi subtopik kecil, chunking gitu ya. Jadi dipisah-pisah apa namanya materinya menjadi subtopik kecil. Kemudian gunakan checks for understanding singkat. Jadi guru bisa menggunakan checks untuk apa namanya mengetahui pemahaman siswa secara singkat. Kemudian diferensiasi tugas guided atau independen. Jadi perbedaan pemberian tugas terbimbing maupun secara mandiri kepada siswa itu bisa dilakukan oleh guru. Kemudian kombinasikan dengan strategi aktif. Jadi ekspositori ini karena memang yang murni harus aktif itu adalah guru karena mereka aktif di atas panggung pembelajaran dengan model apa namanya teacher centered gitu ya. Maka di situ akan lebih baik jika nanti dikombinasi dengan strategi aktif seperti diskusi, kemudian inquiry seperti itu, sehingga pembelajaran tidak monoton dan murni kepada guru saja. Jadi memungkinkan untuk kemudian dikombinasikan gitu. Selanjutnya adalah penilaian dan referensi. Nah, kemudian rubrik singkat penilaiannya itu bisa guru menghadirkan rubrik singkat gitu ya. Nah, rubrik singkat ini nanti bisa berisi tentang kebenaran konsep. Jadi menguji kebenaran konsep. Tadi kan dibahas tentang fakta dan opini gitu ya. Maka siswa kira-kira eh, sudah paham tidak tentang konsep yang mereka pelajari. Nah, itu nanti bisa diuji kebenaran pemahaman konsepnya, kemudian kerapian siswa, istilah ilmiah yang digunakan itu juga bisa dimasukkan pada rubrik singkatnya. Kemudian instrumennya, instrumen untuk mengetahui paham tidaknya siswa terhadap apa yang sudah diberikan oleh guru, dijelaskan oleh guru, itu lakukan yang pertama ya, sebelum penjelasan sebenarnya pretest ini, sebelum pemberlakuan strategi ekspositori di kelas itu bisa dilakukan pretest gitu. Pretest diberikan soalnya kepada siswa. Kemudian kalau sudah diterapkan strategi ekspositori atau mungkin materinya sudah diselesaikan dari awal sampai akhir, baru kemudian diberikan post test untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa setelah diberlakukannya strategi ekspositori dan penjelasan tentang materi. Kemudian lembar observasi. Jadi lembar observasi ini bisa juga disiapkan oleh guru untuk memberikan penilaian kaitannya dengan non-tes, seperti misalkan kekompakan dalam dalam kelompok, kalau memang itu dibuat kelompok, kemudian kerapian, kedisiplinan dan seterusnya. Kemudian referensinya yang dipakai pada penyusunan PPT ini adalah Stockard tahun 2018, Hebert 2016, Reading Rockets, Riemann itu 2021. Seperti itu. Kurang lebihnya disampaikan terima kasih. Diharapkan nanti mahasiswa bisa meresum atau membuat rangkuman kaitannya dengan video interaktif yang sudah saya share ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.